yang berjudul Ajaran Ilahi untuk Semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Yang terhormat juri yang terhormat dari pihak Dewan dan teman-temanku yang berbahagia. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita semua bisa hadir pada malam hari ini. Yang kedua, selawat serta salam semoga selalu Allah curahkan kepada pimpinan kita Nabi Yuna wa Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengajarkan nilai-nilai ilahi serta nilai-nilai manusia yang adil dan beradab kepada seluruh manusia di muka bumi. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah pidato yang berjudul Ajaran Ilahi untuk Semua. Dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 19 dijelaskan, Inna dina indallahi Islam wa makhtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul 'ilmu baghyan bainahum may yakfur bi ayatillahi fa innahu lasari'ul hisab. Sadaqallahu. Dijelaskan bahwa itu dijelaskan dalam ayat tersebut tentang ajaran Islam. Apa sih ajaran Islam? Dari kata Islam itu dari berkata selama yaslimu, yang berarti selamat. Yang dimana Islam di sini mengajarkan tentang tidak hanya kita berhubungan dengan Allah saja, sholat, puasa, zakat dan sebagainya, tapi ada dua pandangan di mana kita harus cermati betul-betul dalam ajaran Islam ini. Pertama, hubungan kita pada Allah dan hubungan kita pada manusia. Hablum minallah dan hablum minannas. Itulah yang harus menjadikan kita sebagai dua tujuan kita dalam hidup kita. Ada kalanya kita berhubungan dengan Allah seperti ibadah, sholat, zakat, dan ada juga ibadah-ibadah kita yang berhubungan dengan manusia. Contoh seperti olahraga, belajar, dan lain sebagainya. Itu merupakan sesuatu yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dan itu juga merupakan sesuatu yang lagi ibadah. Seperti yang Allah katakan bahwa ibadah itu tidak hanya ibadah menghadap saja, ibadah sholat, tapi hubungan kita antar manusia harus kita eratkan juga, karena sungguhnya Islam itu adalah saudara dengan saudara yang lainnya. Dan tidak hanya itu saja, tapi kita juga diajarkan untuk toleransi dan perdamaian, seperti pada Quran surah Al-Hujurat ayat 16, bahwa aku tidak ciptakan manusia selain untuk saling mengenal satu sama lain. Yang artinya ruang lingkupnya di sini bukan hanya umat Islam saja. Kalau hanya sebatas umat Islam, buat apa Allah menciptakan agama-agama lain? Kenapa manusia hanya diciptakannya umat Islam saja? Kalau misalnya seperti itu, gak usah ada umat Kristen, umat Yahudi, umat Hindu, karena kita hanya memikirkan konsep dari umat kita sendiri. Sedangkan Allah dalam Al-Quran yang tersebut dijelaskan bahwa di situ, wahai umat manusia, bukan umat Islam, bukan hanya umat Muslim saja, tapi umat manusia, seluruh manusia yang ada di jagat raya ini, itu merupakan seorang yang harus kita kenalkan juga untuk saling mengenal tadi. Dan inilah yang akan menjadi tonggak dari perdamaian
di dunia luar karena berkembangnya teknologi akhirnya timbulnya peperangan. Contoh yang sekarang Rusia dengan Ukraina. Kemudian pada masa ini kita juga belajar dari Perang Dunia I dan Perang Dunia Kedua. Itu merupakan konsep dari tidak toleransi dan perdamaian. Tapi kita sebagai manusia harusnya bisa saling menghargai satu sama lain. Jangan sampai konflik Poso, konflik Ambon, gerakan PKI Madiun, gerakan 30 September itu semua terjadi lagi karena tadi tidak adanya toleransi antar manusia dan saling menghentikan dalam kekangan. Saya pernah mengatakan bahwa kita jangan pernah menanamkan mata kebencian, tapi tanamkan mata toleransi dan perdamaian untuk membangun umat manusia sedunia ini. Cukup sekian dari saya, ini saja. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum, merdeka. Merdeka. Merdeka.